Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang manis. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi bagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat dan penuh semangat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian pujian kita. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Buku apa namanya? Alkitab, itu namanya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sukacita bersama-sama ya. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujikan, tabur firman-Mu padaku. Bentuk aku menurut-Mu.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas setiap pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah Tuhan boleh menolong dan memimpin kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini tentang cerita teladan, tentang si Chandra. Iya, judulnya menjadi anak terang, yang diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Pasti anak terang itu anak yang seharusnya menjadi berkat. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya supaya kita bisa menjadi anak terang? Yuk kita lihat bersama-sama ya dalam video slide kita hari ini. Nah, ini dia namanya si Chandra. Dia usianya sama seperti kamu. Dia baru masuk sekolah di kelas 2. Tetapi dia punya hobi. Setelah pulang sekolah, dia selalu mencari handphonenya untuk apa? Untuk main Mobile Legends. Dia nggak sabar lonceng sekolah berbunyi. Sampai di sekolah, dia lepas tasnya, dia langsung ambil handphonenya dan main handphone Mobile Legends. Dia sangat senang. Belum ganti baju. Waktu terus berjalan. Lama-kelamaan sampai hari sudah sore, padahal dia belum makan siang, dia belum ganti baju. Yang dia pikirkan hanya permainan gamesnya aja. Nah, perutnya udah lapar, dia makan pun cepet-cepet. Ya, makannya juga nggak baik, cepat-cepat. Supaya apa? Supaya bisa main handphone lagi. Dia lanjutkan permainan Mobile Legends-nya. Jam 7, jam 8, waktu terus berlalu sampai larut malam. Dia terus bermain Mobile Legends. Dia lupa akan kewajibannya. Apa? Belajar di rumah. Jam 10 dia masih main Mobile Legends. Orang tuanya sudah memarahinya. Chandra, jangan main handphone. Sudah kerjakan PR? Sudah baca Alkitab? Sudah belajar? Ingat, sebentar lagi kamu mau ujian semester. Sebentar lagi, pikir Chandra. Tapi apa yang terjadi? Dia tertidur. Dia sangat lelah. Dia tertidur. Waktu ditanya mama papanya, sudah kerjakan? Sudah. Mamanya melihat dia pura-pura tidur lagi, ya. Begitulah seterusnya sampai pada akhirnya dia tidak mengerjakan PR. Keesokan harinya, hari Minggu. Lalu seperti biasa, si Chandra pergi ke gereja pun tidak semangat, ngantuk. Besoknya begitu lagi, dia pergi ke sekolah. Kenapa? Terlambat. Kenapa bisa terlambat, Nak? Karena dia bangun kesiangan. Malam dia main handphone Mobile Legends, ya. Nilai ulangannya bagaimana? 20, 40, 45. Sangat jelek. Kenapa ulangannya jelek? Nilainya jelek karena dia tidak belajar. Akhirnya si Chandra kena marah. Dia marah-marah sendiri. Padahal itu dosa. Dia akhirnya kerjai temannya, dia ganggu yang lainnya. Berdosa enggak? Berdosa. Ya. Sampai suatu ketika si Chandra pergi ke gereja. Dia mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Waktu Chandra pergi ke gereja, dia mendengarkan ibu guru sekolah minggu bercerita kepadanya tentang kasih Tuhan Yesus yang besar yang diberikan kepada umat manusia. Ibu guru bercerita firman Tuhan diambil dari Alkitab mengenai kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal mati ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia ini. Nah, ibu guru sekolah minggu juga menjelaskan
Kita manusia yang berdosa, kita di dalam kegelapan. Maukah kita di dalam kegelapan? Chandra dengan lantang, gak mau. Wah, dunia ini sudah gelap karena dosa. Kita itu terbelenggu karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Dan karena dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah terpisah. Upah dosa ialah maut, hukuman di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi dunia ini perlu terang. Coba kalau kamu hidup di dalam kegelapan, pasti kamu tidak bisa melihat ya. Nah, tetapi Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan Yesus lahir, Tuhan adalah terang, dia lahir ke dalam dunia. Pada tanggal bulan 12 nanti kita akan rayakan bersama-sama. Nah, Tuhan Yesus lahir di kandang yang kotor, kandang domba. Artinya apa? Tuhan Yesus mau juga lahir di dalam hati kita yang kotor, penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar, dia melakukan pelayanannya, dia melakukan banyak mujizat. Yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Karena dia adalah Allah, Tuhan adalah terang dunia. Siapa yang mau hidup di dalam terang, maka dia adalah anak-anak terang. Nah, apakah kalian mau hidup di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi, jangan malas. Tetapi berikanlah hati kita kepada Tuhan Yesus. Berikan waktu kita kepada Tuhan Yesus. Setia membaca Alkitab, setia beribadah. Jangan membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Tidak boleh lagi berantem sama kakaknya, sama abangnya. Ingat waktu, jangan terlalu sering bermain video game, atau jangan terlalu sering bermain handphone, Mobile Legend, atau bermain dengan teman-temanmu. Nah, kalau kita malas, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak taat kepada orang tua, itu bukan suatu perbuatan yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebaliknya, kamu membuat hati Tuhan sedih. Kamu mau memberikan waktumu kepada Tuhan? Maukah kamu menjadi anak-anak terang? Terimalah terangnya di dalam hatimu. Berbuat baik adalah buah yang sudah Tuhan nyatakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, waktu itu ketika Chandra mendengar cerita ibu guru, dia minta ampun sama Tuhan. Dia berdoa, dia akukan semua dosanya. Dia sudah berbohong, dia juga malas, dia suka mengganggu temannya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Masuklah Tuhan ke dalam hatiku yang kotor ini, menjadi Tuhan dan juru selamatku dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan waktu itu Chandra diampuni oleh Tuhan Yesus. Chandra sangat senang sekali memperoleh pengampunan. Bagaimana dengan kamu? Maukah kamu menerima pengampunan dari Tuhan? Maukah kamu bersukacita di hadapan Allah? Nah, kalau kamu mau bersukacita di hadapan Allah, kamu mau menjadi anak-anak terang, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami tidak mau berbohong lagi. Kami mau hidup taat terhadap Allah, taat juga kepada orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, jika minggu depan hari Senin nanti kami akan menghadapi ujian semester, kami rindu Tuhan boleh memberkati. Berkatilah anak-anak-Mu kelas 2A, B, C, dan D untuk mengerjakan setiap soal-soal ujian semester dengan baik, sehingga kami
menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang membimbing dan menolong kami selama kami belajar di rumah. Tuhan berkati mereka dan Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ujian, tetap semangat. Bye-bye.